Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 19. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita, maksudnya diri mereka dengan paksa, dibaca karhan, atau kurhan, artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka. Di zaman jahiliyah mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa mas kawin, atau mereka kawinkan lalu diambil mas kawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya, atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya, maka mereka dilarang demikian itu. Dan tidak pula bahwa kamu menyusahkan mereka, artinya kamu halangi istri-istrimu buat mengawini laki-laki lain dengan menahan mereka, padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, berupa mahar, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dengan huruf ya, baris di atas dan baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau nusyus, maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan huluk, atau menebus diri mereka, dan pergaulilah mereka secara patut artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, hendaklah bersabar karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Siapa tahu hal itu dilakukannya misalnya dengan menganugerahimu anak yang soleh. Ayat 20. Tafsirnya, dan jika kamu bermaksud hendak mengganti istrimu dengan istri yang lain, artinya kamu ambil dia sebagai penggantinya setelah kamu ceraikan istrimu yang pertama itu, dan sungguh kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka, maksudnya istri-istri itu, harta yang banyak sebagai mas kawinnya, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali secara aniaya, dengan zalim, dan dengan memikul dosa yang nyata? Dinasabkan keduanya karena kedudukan mereka sebagai hal, sedangkan pertanyaan berikut maksudnya sebagai celaan dan penolakan. Ayat 21. Tafsirnya. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Artinya dengan alasan apa, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain, atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan mas kawin, dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian atau pengakuan, yang erat atau berat, yakni berupa perintah ilahi, agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula. Ayat 22. Tafsirnya. Dan janganlah kamu kawini apa, maksudnya siapa, di antara wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapakmu kecuali, artinya selain dari, yang telah berlalu, dari perbuatanmu itu maka dimaafkan. Sesungguhnya hal itu, maksudnya mengawini mereka itu, adalah perbuatan keji, atau busuk dan suatu kutukan, maksudnya sesuatu yang menyebabkan timbulnya kutukan dari Allah, yang berarti kemurkaannya yang amat sangat dan sejahat-jahat atau seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ayat 23. Tafsirnya. Diharamkan atas kamu ibu-ibumu, maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dan anak-anak perempuanmu termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah, saudara-saudaramu yang perempuan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan termasuk pula saudara-saudara kakekmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan termasuk pula saudara-saudara nenekmu, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka, ibu-ibumu yang menyusui kamu, maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai 2 tahun dan sekurang-kurangnya 5 kali susuan sebagaimana dijelaskan oleh hadis saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Kemudian dalam sunnah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya, berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, haram disebabkan penyusuan, apa yang haram oleh sebab pertalian darah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu, jamak robibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya yang lain, yang berada dalam asuhanmu, mereka berada dalam pemeliharaan kalian, kalimat ini berkedudukan sebagai kata sifat dari lafat robaib, dan istri-istrimu yang telah kamu campuri atau telah kalian setubuhi, tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu mengawini anak-anak perempuan mereka, jika kamu telah menceraikan mereka. Dan diharamkan istri-istri anak kandungmu, yakni yang berasal dari sulbimu, berbeda halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka, dan bahwa kamu himpun 2 orang perempuan yang bersaudara, baik saudara dari pertalian darah maupun sepersusuan, dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya, tetapi diperbolehkan secara turun ranjang, atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka, kecuali, atau selain, yang telah terjadi di masa lalu, yakni, di masa jahiliyah, sebagian dari apa yang disebutkan itu maka kamu tidaklah berdosa karenanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim.